Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salpe, hari ini kita masuk ke pertemuan bahan BKSN 2023 yang pertama dan sekaligus ibadat. Mari kita mulai dengan lagu pembukaan, tetapi sebelumnya silakan Bu Eva menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 28. 28. Mulai. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cita kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahan Kitab Suci Nasional 2023 cukup panjang untuk pertemuan yang pertama, tetapi tidak masalah. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Diambil dari kitab Yunus bab 4 ayat 2. Kemudian ada lambangnya seperti ini, memang ada warnanya ya. Dan temanya adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Jadi kemudian makna logo BKSN 2023 memang cukup unik. Logo ini terdiri dari 3 unsur utama, yakni yang pertama ilustrasi orang yang mengangkat tangan dan tengadah ke arah langit adalah simbol dari sikap pertobatan dan ketakwaan. Posisi tubuhnya yang juga membentuk huruf Y merupakan nama awalan dari 2 nabi yang menjadi permenungan BKSN 2023, yakni Nabi Yoel dan Nabi Yunus. Nabi yang menjadi permenungan ini ya. Kemudian sedangkan tetumbuhan yang menjalar di sekitar tubuhnya melambangkan kebaikan dan kesejahteraan Allah yang dirasakan setiap orang beriman. Semakin besar lagi itu dirasakan berkat buah-buah pertobatan yang mereka hasilkan. Kemudian yang kedua, matahari yang menyinari tetumbuhan menjalar tersebut melambangkan kasih setia, kesabaran dan keselamatan Allah yang terus mengalir tanpa henti kepada siapapun. Kasih setia Allah yang begitu luas itu semakin dipertegas dengan kutipan kitab Yunus. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus bab 4 ayat 2. Yang ketiga, 2 figur nabi yang menjadi fokus BKSN 2023 juga diilustrasikan dengan 2 warna kontras, biru muda dan jingga, serta 2 ilustrasi di bagian bawah. Ilustrasi pertama menggambarkan latar belakang pewartaan Nabi Yoel, yakni kepulangan kembali bangsa Israel ke tanah terjanji sesudah mengalami pembuangan. Ilustrasi kedua menggambarkan 2 kisah populer Nabi Yunus. Pertama, saat ia berada di dalam perut ikan yang besar selama 3 hari 3 malam karena ketidaktaatan pada Allah. Kemudian yang kedua, ketika ia berlindung dari terik matahari di bawah naungan pohon jarak dengan hati kesal karena pengampunan Allah kepada orang Niniwe. Kemudian yang keempat, kesatuan ketiga unsur logo tersebut secara ringkas menggambarkan dalam situasi apapun dan sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, Allah akan tetap menyambut pertobatan umatnya, persis karena ia sumber kasih dan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahan BKSN 2023 ini sangat lengkap ya, dan memang disusun oleh lembaga Biblika. Ini lembaga resmi dari Gereja Katolik untuk ya percetakan dan penerjemahan
Kitab Suci, Lembaga Biblika Indonesia ya, langsung nih. Nah, selanjutnya pertemuan pertama ini kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri dari kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus bab 1 ayat 9. Nah, itu ada doa yang sangat singkat yang biasanya dilapalkan atau didaraskan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, sekarang itu juga dipakai sebagai doa wajib ketika sudah menutup misa ya. Jadi nanti biasanya kalau yang sudah menggunakan TPE terbaru itu, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak lagi dijawab amin setelah syukur kepada Allah, kita jawabnya syukur kepada Allah. Nah, itu mungkin perlu sosialisasi cukup panjang karena untuk menjawab itu. Karena kebiasaannya sudah syukur kepada Allah, dijawab lagi dengan amin lagi, ada setelah syukur kepada Allah, sekarang itu tidak ada lagi amin sebenarnya. Tetapi ya memang ada juga yang masih ya tetap kita ikutilah yang lama dan yang baru pelan-pelan. Kemudian juga untuk anamnesenya juga sebenarnya sudah ada anamnese yang baru ya. Cuman itu perlu sosialisasi cukup panjang untuk menghafalnya. Dan juga masih ada juga dinyanyikan amin 3 kali. Sebenarnya cukup amin begitu ya. Ya itu juga biasanya tergantung dari situasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kata orang bijak, hidup itu seperti roda yang berputar. Dalam kehidupan terkadang ada badai, bahkan badai yang sangat dahsyat. Terkadang juga tenang dan sangat damai. Tentu kita semua menginginkan ketenangan, kedamaian, kestabilan, dan kepastian. Itu yang kita harapkan di masa-masa setelah pandemi ini. Yunus, dari mulai bab 1 ayat 1 sampai 17 menyoroti pergulatan Nabi Yunus saat menerima tugas dari Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Bagaimana mungkin Tuhan mengutusnya kepada bangsa yang memusuhi umatnya sendiri, padahal orang yang jahat meski dihukum. Demikian kira-kira yang ada dalam pikiran sang Nabi saat ia memberontak untuk menolak perutusan Tuhan. Dalam perjalanan menjauh dari Tuhan itulah, badai menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yunus dan kapal hampir tenggelam. Ternyata pikiran Allah itu bukan pikiran manusia. Jalan Allah kadang berseberangan dengan keinginan manusia. Jalannya adalah kasih, dan kasih ini mengutamakan pengampunan daripada penghukuman. Dalam perutusannya, Yunus ditantang untuk mengakui Tuhannya. Tuhan yang mengasihi dan mengampuni agar badai yang menerjang kapal dapat menjadi reda dan penumpang menjadi selamat. Begitupun di tengah badai kehidupan, umat beriman diajak untuk mengevangelisasi atau penginjilan ya, dirinya dengan mengakui Tuhan agar mengalaminya sebagai Allah yang mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu, saudara-saudari ia terkasih, keluarga Bu Epa Tambunan ini juga mengajak untuk berdoa untuk kesehatan semua anggota keluarga dan senantiasa lingkungan Santo Pinus hidup rukun, damai dan sejahtera serta kondusif dalam kehidupan di lingkungan, aman damai, terutama menjelang ya masa-masa kampanye ini pasti akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Mari kita jaga kerukunan hidup kita. Pilihan adalah hak asasi manusia, tetapi pilihan itu juga dapat membuat kita tidak bertegur karena kita mengeksplorasi pilihan itu dengan memilih sesuatu. Tetapi marilah kita hidup kondusif. Itulah yang dicita-citakan oleh Bu Epa keluarga untuk lingkungan kita. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami berkumpul di rumah Bu Epa Tambunan ini dalam rangka ibadat lingkungan rutin dan juga mendalami bahan kitab suci nasional materi yang pertama. Semoga bahan ini dapat membantu kami menjadi
pribadi yang selalu setia dan taat kepada ajaran Tuhan, dan yang paling utama kami rajin membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan refleksi iman dari Nabi Yunus yang bertobat tetapi dengan pemberontakan terlebih dahulu. Kami pun sering melakukan pemberontakan dalam hidup kami ini, terutama kami tidak setia dan tekun kepadamu. Berkatilah lingkungan kami agar hidup rukun, damai, sejahtera, serta kondusif, aman, tentram, tidak ada kekacauan atau tidak ada hal-hal yang mengganggu kehidupan bermasyarakat dan juga menggereja. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka kitab suci kita. Kalau ada yang membawa, ada yang membawa? Tidak ada yang membawa. Ini ada satu dari Nabi Yunus. Mungkin Bu Epa ada. Kita baca bersama-sama. Seperti biasanya laki perempuan untuk membaca sambil menyiapkan bahan kitab suci dari kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Silakan. Yunus itu dia dekat Deuterokanonika ya, karena 12 nabi kecil. Atau ada yang membawa e-Katolik, silakan. Nah, bahannya belum ya, enggak ada juga. Sudah dapat? Ibu? Yunus bab 1 ayat 3 sampai 17. Yunus itu dekat-dekat Amos atau Mika. Yun ya. Ya, dapat ya. Ya, baik. Itu boleh dekat sini dulu. Ya, seperti biasanya ayat Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17, Bu. Udah dapat ya? Seperti biasanya mungkin mengumpul yang ibu-ibu yang dekat ini. Seperti biasanya kita membaca ayat ganjil kaum laki-laki, ayat genap kaum perempuan. Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barang Allah itu akan memindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan di mana masa engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya,
apa yang telah kau perbuat, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini telah diberitakannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan pada darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan mazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.